Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ya, pada hari ini tanggal 10 April 2020 kita kembali boleh datang beribadah di rumah kita masing-masing karena pada hari ini adalah puncak ibadah Jumat Agung di mana Tuhan kita Yesus Kristus telah datang ke dunia, rela menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Oleh sebab itu mari kita datang dengan hati, dengan iman. Sebelum kita memasuki ibadah Jumat Agung ini, kita mau hening sejenak, kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan secara pribadi agar ibadah kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada kita dan pada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian pertama kita, karena salib-Mu, karena kita percaya salib Tuhan membebaskan setiap hidup kita, anak-anaknya. Engkaulah Tuhan di hidupku. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, dalam kerajaan surga, segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dengan rasa syukur kami, jikalau hari ini Tuhan, kami masing-masing di rumah tangga kami dalam ibadah Jumat Agung ini masih diberikan kuat, sehat, kekuatan, kesempatan yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memberkati dan mendampingi setiap hidup kami anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam persekutuan ibadah Jumat Agung di rumah kami masing-masing, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Iwayan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga dalam perjamuan kudus yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada di setiap rumah tangga kami masing-masing. Biarlah ibadah ini memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sekali-kali Tuhan diserahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Percayalah Bapa dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya boleh kita katakan amin. Saya silakan duduk kembali kita semua. Begitu luar biasa kita menjadi anak-anak Tuhan, karena kita percaya bahwa satu pribadi yang menciptakan langit dan bumi, satu pribadi yang bisa menyelamatkan hidup kita, Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Demikianlah pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga melangsungkan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Iwayan. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan dengan pujian layak dipuji, disembah. Semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu, firman dan perjamuan kudus saya serahkan pada hamba-Nya. Di puncak pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota, yang boleh kami rayakan sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang boleh mengajak kami untuk mengingat akan kasih
Mu yang begitu besar, yang Kau nyatakan di dalam Kristus Yesus Putra-Mu yang tunggal, yang telah menderita sengsara aniaya, bahkan sampai meregang nyawa di atas bukit Golgota. Mohon kiranya Roh Kudus boleh menolong kami semua, supaya kiranya firman Tuhan yang kami dengar akan lebih lagi meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak, Ibu, Saudara, setiap jemaat yang sedang melakukan ibadah di rumah kita masing-masing dalam rangka kita merayakan dengan mengingat, mengenang akan pengorbanan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ini adalah merupakan nubuatan yang terinci dan sangat jelas tentang akan datang nanti seorang pribadi yang sangat menderita, sangat sengsara, sampai mati dan keberadaannya berada di antara para penjahat. Firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yesaya kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Dan ini perkataan-perkataan firman Tuhan lengkap, sempurna, tergenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membaca beberapa ayat untuk memperjelas ingatan kita. Dikatakan ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada ayat yang ke-9, bagian terakhir, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ayat 10b, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan pada ayat yang ke-11b, dan hambaku itu sebagai manusia yang benar. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah kita yang tetap setia mencintai firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema pada hari ini, yaitu Yesus sebagai hamba yang menderita. Ada 3 hal yang sangat mengasas atau mendasar sebagai landasan iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama, Yesus sebagai hamba yang menderita adalah pribadi yang suci.
Artinya pribadi yang dinubuatkan tidak ada salahnya, tidak ada pelanggarannya, dan tidak ada dosa-dosanya. Maka dikatakan pada ayat yang ke-9 bagian B, sekalipun Yesus tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, Yesus menderita sebagai pribadi yang suci tanpa dosa. Ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam asas keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini juga dinyatakan dalam seluruh kitab Injil. Dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-23, Markus 15 ayat yang ke-14, Lukas pasal 9 ayat 4, 14 dan 23, dan juga Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-4. Jadi ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus sebagai satu penggenap untuk menderita sengsara, aniaya, dia menderita sebagai pribadi yang suci tanpa dosa. Lewat satu pemeriksaan yang sangat rinci dan detail oleh Pilatus, saudara, dicatat tidak ada diketemukannya sedikit pun kesalahan, baik yang bersifat perdata maupun yang pidana, maupun pelanggaran undang-undang negara, maupun itu pelanggaran hukum moral. Jadi Yesus dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruh hidupnya tanpa dosa. Kenapa tadi saya katakan, saudara, bahwa Yesus menderita ya dalam keadaannya yang suci tanpa dosa? Karena kalau seandainya ada dosa, maka dia tidak layak untuk menjadi korban penebus salah. Makanya dalam kitab Pentateuch, kitab Taurat, syarat-syarat korban-korban disampaikan kepada Tuhan, baik itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, korban penghapus dosa, ada penekanan di situ. Yang dibawa domba ataupun lembu jantan, syaratnya adalah tidak bercacat, tidak boleh bercela. Tetapi ini berbicara tentang simbol atau lambang, bahwa dengan jelas bahwa dosa-dosa tidak bisa diselesaikan oleh darah domba binatang biasa atau lembu jantan biasa. Ini hanya sebagai sebuah simbol yang digenapi oleh Yesus Kristus. Kita semua orang yang telah berdosa, Roma 3:23. Tetapi sekaliannya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan dari Allah. Jadi kita semua yang keturunan Adam, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Makanya kita manusia tidak layak untuk menjadi korban penebus salah. Makanya harus ada pribadi yang suci tanpa dosa yang harus melakukan korban ini. Dan pribadi suci satu-satunya tanpa dosa adalah Yesus Kristus. Jadi makanya hal yang penting yang pertama, Yesus sebagai hamba yang menderita adalah pribadi yang suci, tanpa salah, tanpa dosa. Yang kedua, kita merenungkan Yesus sebagai hamba yang menderita adalah dalam keberadaannya sebagai manusia 100%. Maka dikatakan pada ayat yang
ke-11, dan hambaku itu sebagai manusia yang benar. Jadi perkataan sebagai manusia. Karena dalam iman percaya kita meyakini Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan yang dibuatkan di sini adalah hamba yang menderita itu sebagai manusia. Makanya juga dalam ayat-ayat Perjanjian Baru, di dalam kitab Efesus pasal 2, 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan tuntutan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Dikuatkan lagi dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ditegaskan lagi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18b. Bahwa ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, hal yang pertama yang kita renungkan dari poin yang kedua ini, kenapa harus sebagai manusia? Karena memang kita manusialah yang berbuat dosa. Jadi manusia yang harus menanggung dosa itu. Nggak boleh lain, harus manusia. Makanya dia datang sebagai manusia. Firman Logos itu menjadi manusia, supaya dalam keadaannya sebagai manusia dia menderita sengsara, aniaya, sehingga dalam keadaannya sebagai manusia dia bisa dibunuh. Sebagai manusia yang suci, otomatis pasti manusia yang sempurna, manusia yang sejati. Jadi saudara, yang bertanggung jawab untuk dosa itu mesti manusia. Dan kita manusia semuanya telah berdosa. Dan harus ada manusia yang tidak berdosa. Siapakah manusia yang tidak berdosa? Dialah Yesus Kristus satu-satunya. Makanya dia datang sebagai manusia, supaya dalam keadaan manusia dia bisa mati. Makanya banyak, yang kedua mungkin dalam hal ini kenapa ada banyak orang juga salah paham. Kok Tuhan diadili? Kok Tuhan bisa sengsara? Kok Tuhan bisa dibunuh? Saudara, Tuhan gak bisa dibunuh. Tuhan gak bisa mati. Dengan tegas tadi ayat firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus sengsara, aniaya, dia bisa ditangkap, dia bisa dibunuh, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia tanpa dosa, manusia yang suci, manusia yang sempurna. Maka hanya dialah layak satu-satunya sebagai penggenap seluruh korban-korban yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama. Makanya saudara, banyak orang yang coba melihat hal ini dari luar, pasti mereka tidak akan memahami. Makanya buat kita yang percaya, saya percaya belum dijelaskan, hati kita percaya. Ya, makanya hal yang kedua yang sangat penting adalah Yesus hamba menderita dalam keberadaannya 100% manusia. Tuhan gak pernah mati. Masa Allah mati? Makanya orang bingung. Bukankah kita percaya Yesus 100% Allah dan 100% manusia, dan dia mati dalam keadaannya 100% manusia. Saudara, yang ketiga, Yesus hamba yang menderita sengsara sampai mati memiliki tujuan yang kekal. Apa tujuan yang kekal itu? Adalah supaya lewat pengorbanannya di atas bukit Golgota,
Dia mencurahkan darahnya. Dia menyerahkan nyawanya. Dan ini menjadi satu-satunya jalan penebus dosa, penghapus dosa, penebus salah. Maka dikatakan oleh firman Tuhan di sini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ditegaskan dalam Ibrani pasal 9:26, ia menyatakan dirinya satu kali di zaman akhir, yaitu untuk menghapus segala dosa oleh korbannya. Saudara, dosa nggak bisa diselesaikan dengan regulasi agama. Seapik apapun agama kita, sesaleh apapun agama kita, sehebat apapun kita memenuhi tuntutan aturan agama, tidak bisa menyelesaikan dosa. Saudara, karena apa? Sebaik-baiknya kita berbuat baik dalam hidup ini, kita tetap manusia yang bercacat celah. Makanya kesalehan, kebaikan manusia laksana kain kotor dalam Yesaya pasal 64. Makanya kebaikan kita yang paling baik pun, kesalehan kita yang paling saleh pun laksana kain kotor. Jadi makanya kita dengan segala upaya usaha kita tidak bisa menyelesaikan dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah itu sendiri dengan jalan mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban satu-satunya, korban yang sempurna, korban tanpa cacat, korban tanpa celah, korban tanpa dosa. Makanya di dalam Yesus Kristus, bagi kita yang boleh percaya, segala dosa kita dihapuskan. Makanya ada pujian himne yang luar biasa. Dosaku dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Makanya di Jumat Agung ini mari kita bersyukur supaya kita rendah hati dan berpikir nanti usaha kita, daya upaya agama kita, kesalehan kita, kebajikan kita menyelesaikan dosa. Hanya pengorbanan Yesus, hanya oleh darah Yesus yang tercurah boleh menyelesaikan utang dosa kita bagi kita yang mau percaya. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus lebih menjelaskan lagi dalam hati kami, supaya kami mengakui sungguh bahwa Yesus yang telah menderita sengsara sampai mati sebagai pribadi yang suci tanpa dosa. Biarlah kami juga percaya bahwa Yesus sebagai hamba yang menderita dalam keberadaanmu sebagai manusia 100%. Dan supaya kami juga percaya lewat aniaya sengsara dan pengorbananmu di atas bukit Golgota, segala dosa kami boleh dihapuskan. Terpujilah Allah kami akan meneruskan dengan perjamuan kudus. Tolonglah supaya perjamuan kudus ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita melanjutkan dengan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Mari sebelumnya kita mengangkat pujian dari pujian Hosana nomor 97, jangan lupa Getsemani, ayat yang pertama. Mahkotai Raja hidupku, Kau tetap mulia. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Golgota.
perjamuan Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa. Dan roti itu dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita manusia yang berdosa. Mari sekarang angkat roti di tangan kita masing-masing dan kita mengenang akan kasih-Nya yang begitu luar biasa dengan jalan menyerahkan dirinya untuk kita manusia berdosa. Kita angkat pujian kornya, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang suci, dipecah-pecahkannya bagi kita orang-orang berdosa. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Dan yang kedua adalah anggur yang melambangkan darah-Nya yang kudus, yang suci, yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Angkat anggur ini tangan kita dan mari kita menyanyikan pujian salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minumlah. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, bahwa pada hari ini di puncak pengorbanan kami bersama-sama umat-Mu di tempat kami masing-masing, kami bisa merendahkan diri, menundukkan kepala kami, untuk kami mengingat, kami mengenang akan setiap sengsara, setiap derita, dan setiap luka-luka. Pengorbanan di atas bukit Golgota adalah satu-satunya penyelesai atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mestinya kamilah yang harus dihukum, tapi Engkau yang telah menggantikannya karena Engkau mengasihi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang sudah kami terima melalui roti yang tak beragi dan melalui anggur, boleh telah menguatkan iman percaya kami, pengiringan kami akan Engkau. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kita setiap jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kita tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Iwayan yang sudah menaburkan benih firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Masih dalam suasana kebaktian bersama tangan Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Namun sebelumnya, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan persembahan yang akan diiringi dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat Jumat Agung.